Selamat datang di channel pembelajaran hukum agraria. Klasifikasi pembidangan hak atas tanah. Apakah yang kalian ketahui mengenai klasifikasi pembidangan hak tanah? Klasifikasi pembidangan hak atas tanah merupakan bagian penting dalam sistem agraria dan pertanahan di Indonesia. Pemahaman mengenai hak-hak ini membantu dalam mengetahui hak-hak apa saja yang dapat dimiliki seseorang atas tanah, serta batasan-batasan dan kewajiban yang menyertainya. Jangan di-skip ya, mari kita pelajari bersama. Pernahkah Anda berpikir menurut asalnya, tanah terbagi atas beberapa macam? Sejak dilakukannya reformasi atas tanah tahun 1960-an, Land Reform, yaitu dengan berlakunya Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Pokok Agraria, maka sifat hak atas tanah di Indonesia terdiri dari hak atas tanah yang bersifat primer. Hak-hak primer adalah hak-hak yang memberikan wewenang langsung kepada pemegangnya untuk menggunakan dan mengelola tanah tersebut. Berikut adalah beberapa contoh hak atas tanah yang bersifat primer di Indonesia. Hak milik, HM. Hak milik adalah hak atas tanah yang paling kuat dan penuh yang dapat dimiliki oleh seseorang. Hak ini bersifat turun-temurun, dapat dipindahkan, dan tidak terbatas waktunya. Subjek, warga negara Indonesia. Badan hukum tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah, misalnya, bank yang didirikan di Indonesia, koperasi. Objek, semua jenis tanah yang dapat dimiliki secara pribadi, kecuali tanah yang secara khusus diatur berbeda oleh undang-undang, misalnya, tanah hutan negara. Jangka waktu, tidak terbatas, permanen, dan dapat diwariskan. Hak guna usaha, HGU. Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, untuk usaha pertanian, perikanan, atau peternakan. HGU diberikan untuk jangka waktu maksimal 35 tahun dan dapat diperpanjang maksimal 25 tahun. Hak guna usaha, HGU. Subjek, warga negara Indonesia. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Objek, tanah negara yang diperuntukkan bagi kegiatan pertanian, perikanan, atau peternakan. Jangka waktu, maksimal 35 tahun, dengan kemungkinan perpanjangan hingga 25 tahun dan pembaruan hingga 35 tahun. Hak guna bangunan, HGB. Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri. HGB diberikan untuk jangka waktu maksimal 30 tahun dan dapat diperpanjang maksimal 20 tahun. Subjek, warga negara Indonesia. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Objek, tanah negara atau tanah hak milik untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atasnya. Jangka waktu, maksimal 30 tahun, dengan kemungkinan perpanjangan hingga 20 tahun dan pembaruan hingga 30 tahun. Hak pakai, HP. Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang atau dalam perjanjian dengan pemilik tanah tersebut. Hak pakai dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu. Subjek, warga negara Indonesia. Warga negara asing yang berkedudukan di Indonesia. Badan hukum Indonesia. Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Objek, tanah negara, tanah hak milik, atau tanah yang dikuasai oleh pihak lain yang memberikan hak pakai tersebut. Jangka waktu, maksimal 25 tahun, dengan kemungkinan perpanjangan hingga 20 tahun dan pembaruan hingga 25 tahun. Dalam kasus tertentu, seperti untuk warga negara asing, hak pakai dapat diberikan selama mereka bertempat tinggal di Indonesia. Hak pengelolaan, HPL. Hak pengelolaan adalah hak yang dimiliki oleh badan hukum tertentu untuk mengelola dan mengatur penggunaan tanah yang dikuasai oleh negara. Pemegang hak pengelolaan dapat memberikan sebagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dalam bentuk hak guna usaha, hak guna bangunan, atau hak pakai. Subjek, badan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah, misalnya, perusahaan daerah, BUMN. Objek, tanah negara yang dikelola untuk kepentingan tertentu, seperti pembangunan daerah atau proyek nasional. Jangka waktu, tidak ada batasan waktu tertentu dalam peraturan, tergantung pada perjanjian atau keputusan pemerintah.
Hak-hak ini diatur oleh Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 dan peraturan pelaksanaannya. Setiap hak atas tanah memiliki karakteristik yang berbeda sesuai dengan tujuan penggunaan dan subjek yang berhak memilikinya. Hak atas tanah yang bersifat sekunder. Hak atas tanah yang bersifat sekunder adalah hak-hak yang muncul dari hak-hak primer atau hak-hak yang diberikan berdasarkan kesepakatan antara pemegang hak primer dengan pihak lain. Hak-hak sekunder ini umumnya tidak memberikan wewenang penuh untuk menguasai atau mengelola tanah, melainkan hak untuk menggunakan atau memanfaatkan tanah sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Berikut adalah beberapa contoh hak atas tanah yang bersifat sekunder di Indonesia. Hak sewa. Hak sewa adalah hak untuk menggunakan tanah yang dimiliki oleh pihak lain berdasarkan perjanjian sewa-menyewa. Hak ini bersifat sementara dan didasarkan pada kontrak antara pemilik tanah, pemegang hak primer, dengan penyewa. Subjek, individu, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Badan hukum, perusahaan, organisasi, DL. Objek, tanah atau bangunan yang disewakan oleh pemiliknya. Jangka waktu, ditentukan berdasarkan perjanjian sewa antara pemilik tanah, bangunan, dan penyewa. Biasanya, jangka waktu sewa ditentukan dalam kontrak dan bisa berkisar dari beberapa bulan hingga beberapa tahun, tergantung kesepakatan. Hak memungut hasil, hak ini memberikan wewenang kepada pemegangnya untuk mengambil hasil dari tanah yang dimiliki oleh pihak lain, biasanya untuk jangka waktu tertentu dan berdasarkan kesepakatan yang berlaku. Contohnya adalah hak memungut hasil hutan atau pertanian. Subjek, individu atau kelompok yang diberikan hak oleh pemilik tanah. Objek, tanah atau lahan di mana hasil, seperti tanaman, kayu, atau hasil alam lainnya, dapat dipungut. Jangka waktu, ditentukan berdasarkan perjanjian antara pemilik tanah dan pihak yang diberi hak. Jangka waktu bisa bervariasi tergantung pada jenis hasil yang dipungut dan kesepakatan kedua belah pihak. Hak usaha bagi hasil, kontrak bagi hasil. Hak ini adalah hak untuk mengelola tanah pertanian milik orang lain dengan kesepakatan bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan pengelola. Sistem bagi hasil ini sering digunakan dalam sektor pertanian. Subjek, pemilik tanah, pemberi hak, dan pengelola, petani, penerima hak. Objek, tanah pertanian atau lahan yang digunakan untuk usaha tertentu di mana hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan pengelola. Jangka waktu, ditentukan berdasarkan kesepakatan dalam kontrak bagi hasil. Biasanya, jangka waktu dapat bervariasi dari satu musim tanam hingga beberapa tahun, tergantung pada kesepakatan yang dibuat. Hak servitut, easement. Hak servitut adalah hak sekunder yang memungkinkan pemegang hak menggunakan tanah orang lain untuk keperluan tertentu, seperti jalan masuk, akses, atau jalur pipa. Hak ini tidak memberikan kepemilikan tanah, tetapi memberikan hak untuk menggunakan bagian dari tanah tersebut. Subjek, pemilik tanah yang memberikan hak dan pemilik tanah atau pihak lain yang menerima hak untuk menggunakan bagian dari tanah tersebut. Objek, bagian dari tanah yang digunakan untuk kepentingan tertentu, seperti jalan akses, pipa, atau saluran air. Jangka waktu, biasanya bersifat permanen atau selama tanah tersebut digunakan untuk tujuan yang disepakati. Hak ini dapat diatur dalam dokumen hukum yang menetapkan syarat dan ketentuan penggunaan. Hak gadai. Hak gadai adalah hak yang diberikan kepada kreditur untuk menguasai dan menggunakan tanah sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan kepada debitur. Jika debitur tidak mampu melunasi pinjamannya, kreditur memiliki hak untuk menjual tanah tersebut untuk melunasi hutang. Subjek, debitur, pemilik tanah, dan kreditur, penerima hak gadai. Objek, tanah atau properti lain yang dijadikan jaminan atas pinjaman. Jangka waktu, ditentukan berdasarkan perjanjian gadai antara debitur dan kreditur. Jangka waktu biasanya terkait dengan periode pinjaman yang harus dilunasi. Hak agunan, hak tanggungan. Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah untuk menjamin pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur lainnya. Hak ini akan berakhir jika hutang yang dijamin telah dilunasi. Subjek, pemberi hak tanggungan, debitur, dan penerima hak tanggungan, kreditur. Objek, tanah atau properti yang dijadikan jaminan atas hutang atau pinjaman. Jangka waktu, hak tanggungan berlaku selama hutang yang dijamin belum dilunasi. Setelah hutang dilunasi, hak tanggungan akan dihapus dan properti kembali bebas dari beban hak tanggungan.
Hak-hak sekunder ini sangat bergantung pada adanya hak-hak primer dan umumnya didasarkan pada perjanjian antara pemegang hak primer dengan pihak ketiga. Hak-hak sekunder sering digunakan untuk mengatur penggunaan tanah yang lebih fleksibel dan memberikan kesempatan bagi pihak lain untuk memanfaatkan tanah tanpa perlu memiliki hak penuh atas tanah tersebut.